Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semua terima kasih telah menonton mind mapping untuk memenuhi tugas middle test sejarah dakwah saya. Saya berharap kawan-kawan semua dalam keadaan baik dan siap untuk menguji pemahaman dan pengetahuan kita. Dalam middle test ini, kita akan mengevaluasi kemajuan kita sejauh ini dan melihat sejauh mana kita telah Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hatta dengan NIM 2201040101225 dan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasana MSOS SOS. Baik, terima kasih telah menonton. Sekali lagi, saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kawan-kawan semua dalam mind mapping middle test saya kali ini. Saya akan membahas topik yang menarik dan relevan. Saya harap kawan-kawan semua akan mendapatkan wawasan baru dan terinspirasi dari sesi ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Baik, di sini saya sudah membuat mind mapping atau kerangka berpikirnya terlebih dahulu tentang sejarah dakwah, yaitu ada 6 materi yang akan saya bawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani historia. Historia berarti ilmu untuk semua ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Kemudian dalam perkembangannya, kata historia hanya khusus digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut perihal manusia. Kini kata sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Sedangkan dakwah secara etimologis atau lugatan berasal dari kata da'a yada'u, da'awatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Harjani Hefini mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basirah untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah mengingat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai, setidaknya ada 2 pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu pertama, peneliti yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Bagi yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai saat adanya rasul, maka mereka mulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya adalah karena Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama yang diceritakan Al-Quran tentang aktivitas dakwahnya. Tentang dakwah Nabi Nuh, Al-Quran berkisah, "Qad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairuhu inni akhafu alaikum adzaba yaumin 'adzim." Artinya, sesungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat." Berikutnya tentang fungsi sejarah dakwah. Tentunya ada beberapa fungsi ketika kita mempelajari sejarah dakwah, antara lain untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa, untuk memupuk semangat perjuangan para dai, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Berikutnya, tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali diungkap kisah yang penuh ibrah. Setelah
menceritakan kisah Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkapkan tentang siklus kehidupan dan sunatullah yang tidak berubah. Al-Quran selalu mengungkap pertarungan antara hak dan batil, yang pada akhirnya kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Kemenangan menurut Al-Quran adalah kekuatan mempertahankan keistiqomahan dan ketegaran prinsip tauhid sampai azal menjemput. Memasuki materi yang berikutnya itu tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Jadi dapat kita pahami seperti apa yang dijelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah tadi. Kita akan memahami yaitu tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Makkah misalnya pada waktu itu merupakan kota dagang bertaraf internasional. Hal ini dituntungkan oleh posisinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan penghubung jalur perdagangan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria. Rentetan peristiwa yang melatar belakangnya lahirnya Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal demikian karena tidak ada satupun peristiwa di dunia yang terlepas dari konteks historis dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Artinya antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya terdapat hubungan yang erat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan Islam dengan situasi dan kondisi Arab pra-Islam. Kemudian, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi dua, yakni daerah pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman jarang sekali mendapatkan hujan, namun sesekali hujan turun dengan lebatnya. Kesempatan demikian biasa dimanfaatkan penduduk nomadik dengan mencari genangan air dan padangan rumput demi keberlangsungan hidup mereka. Sedangkan daerah pesisir, hujan turun dengan teratur sehingga para penduduk daerah tersebut relatif padat dan sudah bertempat tinggal tetap. Oleh karena itu, di daerah pesisir ini jauh sebelum Islam lahir sudah berkembang kota-kota dan kerajaan. Berikutnya, keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota atau Hadari dan penduduk gurun atau Baduy. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban cukup tinggi. Sementara masyarakat Baduy hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai unta, mengembala domba dan keledai, berburu serta menyerang musuh. Kebiasaan ini menurut adat mereka adalah pekerjaan yang lebih pantas dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, mereka belum mengenal pertanian dan perdagangan. Karenanya mereka hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan, baik untuk diri dan keluarga mereka atau binatang ternak mereka. Hal penting yang mereka lakukan adalah membela sesama anggota suku. Itulah yang dapat kita lihat dari sikap fanatisme dan patriotisme yang ada di dalam kehidupan masyarakat Baduy. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Arab sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arab sebagai wilayah tandus dan gesrang telah menyelamatkan masyarakatnya dari serangan musuh-musuh luar. Pada sisi lainnya, kegersangan ini mendorong mereka menjadi pengembara dan pedagang daerah lain. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang pasir juga menimbulkan semangat kebebasan dan keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Perdagangan merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Makkah misalnya, karena letak geografisnya yang sangat strategis, makanya menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang datang dari dan pergi menuju pusat perniagaan. Mereka berdagang bukan saja dengan orang Arab tetapi juga dengan orang non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemudian ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada tahun 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam sebagaimana dikemukakan Burhan al-Din Dalu adalah sebagai berikut. 1. Kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. 2. Adanya anggapan bahwa perdagangan merupakan profesi yang paling bergengsi. 3. Terjadinya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz di satu pihak dengan penguasa Syam, Persia, dan Ethiopia di pihak lain.
Berikutnya, keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sebagian besar daerah Arab adalah daerah gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur, ditambah lagi dengan kenyataan luasnya daerah di tengah jazirah Arab, bengisnya alam, sulitnya transportasi, dan merajalelanya Baduy yang merupakan faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan serta adanya tatanan politik yang benar. Mereka tidak mungkin menetap, mereka hanya bisa loyal ke kabilahnya saja. Oleh karena itu, mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilahnya yang menjadikan mereka. Baik, mungkin cukup sampai di situ materi tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Berikutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tata cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah membangun kesadaran umat terhadap Islam dan membangun opini Islam di tengah masyarakat, sehingga kita sangat mengecam keras jika ada yang melakukan dakwah melalui aksi kekerasan fisik hingga melakukan aksi pengoboman. Kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Nasir dalam kitab Fiqh Dakwah menyebutkan ada dua penghubungan antara pendakwah dan dengan orang yang didakwahi, yaitu pengetahuan tentang sifat-sifat tabiat dan kecerdasan, rasa mawaddah atau cinta yang ikhlas terhadap umat. Berikutnya tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Tahapan pembinaan dan pengkaderan atau tahap tazkib. Tahapan ini dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Pada tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembinaan para kader dan membuat kerangka tubuh gerakan atau dakwah jamaah. Ketika turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mudaththir, "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Dalam upaya tersebut, ada sebagian yang menerima dakwah beliau dan ada pula yang menolak. Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang yang beriman dalam suatu kelompok atas dasar agama baru itu secara rahasia. Pada saat fase ini, kaum muslimin melaksanakan syariat Islam seperti sholat dengan sembunyi-sembunyi. Untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Rasulullah SAW mengutus sahabat yang sudah masuk Islam lebih dulu dan faqih dalam agama Islam untuk mengajarkan Al-Quran kepada. Yang kedua yaitu tahapan interaksi dan perjuangan politik atau tahapan tafaul. Walaupun aktivitas dakwah pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun masyarakat Mekah bahwasannya Rasulullah SAW telah membawa agama baru dan menyembunyikan aktivitas dakwah mereka. Akan tetapi mereka masyarakat Mekah tidak mengetahui di mana mereka berkumpul dan siapa saja orang. Yang terakhir yaitu tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum atau tahapan istilam al-hukmi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka, sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Standar perbuatan atau mikyasul amal dalam interaksi kehidupan mereka adalah hal halal haram dan makna kebahagiaan makna as-sa'adah. Mereka yaitu ridha Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Masyarakat yang kokoh inilah yang membangun risalah Islam ke seluruh dunia yang akan penuh peradaban Islam yang jaya dan menjadi adidaya di dunia dengan dakwah dan jihad. Berikutnya, metode dakwah Rasulullah SAW menurut wahyu ilahi dapat diaplikasikan dalam 6 metode. Yang pertama, metode personal. Metode ini muncul secara individual, yaitu antara da'i dan mad'u saling berhadapan secara langsung dan materi yang diteruskan langsung diterima. Kedua, metode pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat, begitu juga pada masa sekarang ini. Ketiga, metode diskusi. Metode diskusi di era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Keempat, metode penawaran. Salah satu falsafah metode yang dilakukan Nabi adalah ajaran untuk beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Cara ini dilakukan Nabi dengan metode yang tepat tanpa paksaan, sehingga mad'u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan, bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. Kelima, metode misi. Maksud dari metode misi adalah pengiriman tenaga para dai ke daerah-daerah di luar tempat domisili. Keenam, metode korespondensi. Dalam proses penyampaian dakwah terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Satu di antaranya ialah dengan metode korespondensi dan jurnalistik. Korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Baik,
Itu tadilah konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memasuki materi berikutnya, yaitu materi yang keempat, yang mana adalah sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya, karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Setelah pengikutnya bertambah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memulai dakwah secara terbuka setelah menerima wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan penduduk kota Makkah di Bukit Safa. Di sana beliau mulai menyampaikan bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliaulah utusan Allah yang akan memberi kabar dan peringatan kepada manusia. Namun, sebelum banyak yang masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan keji dari penduduk Makkah. Tidak semua penduduk Mekah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berikutnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah ke Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bakhrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Mungkin cukup sampai di situ sejarah dakwah Rasulullah. Kita memasuki materi, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nabi sebagai seorang Rasul utusan Allah SWT memang tidak bisa digantikan, akan tetapi kedudukan Nabi sebagai kepala pemerintahan tentu saja dapat digantikan. Penerusan pemerintahan dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul, yang kemudian dikenal dengan istilah masa kekhalifahan. Penerusan pemerintahan dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul, yang kemudian dikenal dengan istilah masa kekhalifahan. Kata khalifah sebagaimana disebut dalam Al-Qamus artinya adalah umat yang melanjutkan generasi umat terdahulu, sedang Al-Khalif artinya orang yang duduk setelahmu. Berarti bisa diartikan Khulafaur Rasyidin adalah umat yang melanjutkan generasi terdahulu atau orang yang duduk setelahmu. Yang pertama, pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah. Karena belum meninggalnya, beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengarahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sarana terbesar dakwah masa ini, kurang lebih 30 tahun, adalah pemerintahan dan kekuasaan. Lewat media pemerintahan, para khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah baik untuk masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. Mayoritas penduduk yang didatangi oleh kaum muslimin memeluk Islam karena pilihan mereka. Mereka memandang kaum muslimin bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi ibarat kapal menyelamat yang siap membawa mereka ke pulau impian. Kesibukan kaum muslimin membawa wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masalah Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, menjaga keutuhan Al-Qur'anul Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Kedua, memperlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Ketiga, keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Keempat, upaya menyeragamkan naskah mushaf Al-Quran semi keutuhan dan kepentingan dakwah.
upaya memelihara dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar dakwah, pembinaan masyarakat, dan upaya futuhat ke berbagai wilayah strategis sebagai pengembangan dakwah. Berikutnya, unsur-unsur pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, dai pengganti Rasulullah SAW adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus berperan sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Yang kedua, mad'u. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada masa Rasulullah sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Khulafaur Rasyidin hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, namun masih banyak umat yang belum menerima Islam sebagai agamanya, seperti orang-orang Quraisy dan Yahudi, sehingga mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin bercorak ijabah dan ummah. Ketiga, materi. Materi yang ditetapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akidah, syariah, dan muamalah. Dan yang terakhir, metode. Secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yaitu: pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya kaum muslim. Kedua, melalui upaya futuhat, yakni proses penyebaran, penghadiran, dan penyampaian risalah-risalah Islam ke daerah-daerah tertentu dengan tidak memaksa. Baiklah, cukup sampai di situ materi yang bisa saya paparkan tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikutnya memasuki materi yang terakhir, yaitu sejarah dakwah pada masa Daulah Umayyah. Daulah Bani Umayyah yang ibu kota pemerintahannya di Damaskus berlangsung kurang lebih selama 90 tahun diperintah oleh 14 orang khalifah. Kejayaan Bani Umayyah dimulai pada masa Abdul Malik dan berakhir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sepeninggalan Umar, kekhalifahan mulai melemah dan akhirnya tumbang. Penyebabnya adalah para khalifah lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Pun demikian, kemajuan-kemajuan di bidang arsitektur, kesenian, dan perdagangan berhasil dicapai pada masa Bani Umayyah. Inilah bidang dan cara dakwah Umayyah. Yang pertama, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah. Gerakan ilmiah pada masa dinasti Umayyah sangat gencar dan dapat dianggap sebagai tonggak ilmu-ilmu keislaman buat masa berikutnya. Gerakan ilmiah ini selalu bersamaan dengan gerakan Futuhat Islamiyah. Setiap kali pasukan menundukkan negeri baru, selalu ditindaklanjuti oleh para ulama dengan mengajarkan fikih, syariah, hadis, tafsir. Mereka mengajarkan Islam dan menjelaskan kepada penduduk problematika yang dihadapi mereka. Kedua, kemakmuran masjid dengan kajian keagamaan. Pada masa Daulah Bani Umayyah, fenomena profesionalitas dalam dakwah sudah mulai kelihatan. Muncul kelompok-kelompok kajian dan halaqah-halaqah dakwah di masjid-masjid. Para ustadz duduk di masjid dan dikelilingi oleh murid-murid. Model pengajaran saat itu adalah model halaqah. Besar kecilnya halaqah sangat tergantung pada kadar kemampuan ustadz yang menyampaikan ilmunya. Yang ketiga, pemurnian dan penggalakan berbahasa Arab. Akibat langsung dari meluasnya negeri Islam adalah terjadinya kontak budaya antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bahasa Arab yang juga bahasa Al-Quran akibat kontak budaya tersebut, para ulama akhirnya berhasil meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pelopor dalam bidang ini adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologi. Dan yang terakhir, hadis. Perhatian masyarakat terhadap hadis amat tinggi pada masa Daulah Bani Umayyah. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dalam 3 kegiatan, yaitu pengkajian, pengumpulan, dan pembukaan hadis. Perhatian terhadap hadis saat ini menempati posisi paling terdepan dalam bidang kajian ilmiah. Baik, mungkin cukup sampai di situ yang bisa saya jelaskan atas 6 materi yang saya rangkum tadi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton mind mapping saya dan mendengarkan mind mapping ini dengan penuh perhatian, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos Emsos, dan saya berharap mind mapping ini telah memberikan wawasan dan informasi yang berguna bagi kawan-kawan semua. Dan jika ada pertanyaan tambahan atau diskusi lebih lanjut, bisa diisi kolom komentar yang ada di bawah. Saya akan senang untuk menjawabnya. Ingatlah untuk terus belajar dan berkembang, karena pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan semangat kawan-kawan semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.